Kita akhiri polemik itulah mengenai Jokowi terlibat A, B, C, D. Ya kan? Jangan sampai itu fitnah terus. Yang keluar tuh fitnah gitu loh. Dikit-dikit di bawah Jokowi. Dikit-dikit di bawah Jokowi. Hari ini yang kita jalani ini 100% masih legasinya dia masalahnya. Kalau hari ini kita masih saja menyebut nama-nama Jokowi terhadap berbagai disirkulasi dan bagaimana kita hancurnya konfigurasi penegak-penegak hukum kita hari ini, lalu kemudian menyalahkan Jokowi, ya karena ini semua adalah legasinya dia. Nggak bisa lepas tanggung jawab dari itu. Dia bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di KPK hari ini. Dia bertanggung jawab terhadap lembaga-lembaga penegak hukum lain termasuk Polri, Kejaksaan. Ini semua adalah legasinya dia. Terus kita nggak boleh gitu. Dan apalagi anaknya masih menjadi wakil presiden, masa nggak boleh disentil sedikit pun? Emang dia memang betul-betul berhala atau enggak? Kalau begini ini sudah mengkonfirm lah ya. Sudah Jokowi fobia benar di sini, teman-teman ini kita ini. Jadi ini mengkonfirm Jokowi fobia. Coba saya terangkan dulu istilahnya. Fobi itu bukan terhadap orang. Fobi itu adalah kondisi psikologis takut pada sesuatu yang tidak dia kenali justru. Salah lagi Anda tuh. Itu pentingnya belajar itu. Ada referensi. Kalau Anda bilang Jokowi filia masih mungkin itu mencintai Jokowi. Tapi fobi pada Jokowi itu artinya anggap Jokowi itu barang. Kacau. Orang fobi pada situasi, orang fobi pada kejijikan, orang fobi pada barang. Bukan pada orang. Nggak ada orang fobi pada orang. Nangkap nggak teori psikologinya tuh? Paham tuh? Bagus. Sekarang ini banyak tokoh yang pasang badan untuk membela Jokowi terkait dengan OCCRP. Mungkin karena di dalam pemerintahan hari ini masih ada Gibran, anaknya. Yang mungkin dia berharap ya suatu saat Gibran jadi presiden, maka kita semua itu dengan menjilat Jokowi hari ini kita akan diuntungkan. Dikaitkan dengan Jokowi. Tadi dengan OCCRP. Pengalihan. Sedangkan OCCRP itu sudah mengatakan kita nggak punya bukti. Dan sudah mencabut itu. Coba cari di website kan nggak ada. Sudah tutup. Nah isu yang terakhir tuh. Itu sudah di take down oleh OCCRP. Di mana ada take downnya. Yang ada mereka mindahin. Dari berita utama ke berita yang lain. Itu kan biasa dalam dunia media kan. Dia tidak lagi berita utama mereka. Sekarang berita dalam berita gitu loh kira-kira. Jadi berita tentang 5 nominator ya pemerintah korup itu tetap ada dalam berita Bashar al-Assad itu gitu. Tapi itulah yang sekarang dikerjakan oleh buzzer-buzzer dengan 4 model yang saya sebutkan itu tadi dan semuanya terbantahkan satu persatu. Ini Ternak Mulyono nih, gua kasih lu tutorial untuk mencari nama junjungan lu yang katanya hilang dari OCCRP. Lu simak baik-baik. Ini website isinya bahasa Inggris. Jadi jangan sok-sok tahu Inggris lu Lu cuma tahu dari narasi-narasi buzzer Cuma tahu dari narasi-narasi influencernya Mulyono. Nih gua kasih tutorialnya. Pertama, lu masuk ke websitenya langsung, website resmi, bukan dari TikTok Terus lu ketik nih 2024 Organized Crime. Lu ketik tuh Abis itu lu pilih nih yang ketiga Person of the Year. Lu klik di situ kunyuk, lu klik langsung di situ. Kalau udah klik nih, kalau lu udah ketemu gambar ini nih, lu klik read more. Lu klik tuh Entar lu masuk nih ke halaman ini nih. Lu scroll tuh sampai bawah tuh, lu scroll. Dan lu bakal nemuin ini nih, ini nih, Jangan belajar gila lu. Jangan belajar gila. Udah terbukti masyarakat kita SDM-nya rendah. Jadi nggak usah sosok pinter lu sama orang-orang yang di luar negara kita, di luar ASEAN, di negara yang SDM-nya lebih pinter dari negara kita. Jangan belaga gila lu, Ternak Mulyono. Nggak ada gila-gilanya dikit lu kayaknya. Tapi tolong jangan dikaitkan dong dengan Jokowi dan keluarganya. Dikit-dikit Jokowi dan keluarganya. Jokowi fobia rupanya ini. Pak Jokowi ini kan lahir dari sebuah proses demokrasi. Tapi secara sadar atau secara tidak sadar, dia mematikan demokrasi. Dia yang membunuh. Kalau dia mengatakan, yang dikorupsi saya apa? Emang korupsi itu hanya soal uang? Enggak juga. Korup. Ya, kalau dalam bahasa Inggris. Itu kan berasal dari bahasa Latin, corruptus. Corruptus itu juga dibagi lagi menjadi cor dan rumpere. Cor itu adalah all together secara keseluruhan. Rumpere itu adalah merusak, to break, to destroy gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Artinya pekerjaan-pekerjaan yang merusak
apapun, ya, tatanan, birokrasi, administratif, regulasi dan sebagainya, itu juga perbuatan korup. Itu yang terjadi dan OCCRP melihatnya dari sisi itu. OCCRP ini memang bukan indikator dari segalanya, ya, tapi setidaknya memberi petunjuk dan ini by nature. Alam sedang memainkan logikanya, membuka dengan berbagai cara. Ketika kita berusaha berteriak mati-matian untuk membuka ini loh kesalahan Jokowi, ini loh kesalahan Jokowi, ini kesalahan Jokowi dan sebagainya. Banyak orang yang bersuara tentang itu kan seolah-olah semuanya kebal. Kita melihat kejahatan di depan mata kita, tapi kita itu seperti terbelenggu. Kita semua hari ini mengalami hal-hal seperti itu. Oh, ternyata ada OCCRP dari luar sana yang sedikit memberi gambaran bahwa there is something corruptus, gitu ya. Bahwa korupsi itu bukan hanya soal uang, tapi korup itu juga bisa menguntungkan orang lain secara regulatif, secara normatif dan sebagainya. Ya pada akhirnya ya kesimpulan dari teman-teman yang saya temui di luar negeri, kalian ini sebenarnya nggak tahu aja. Jokowi itu populer di negara kamu. Because you are all being hypnotized gitu. Karena kalian semua itu dihipnotis semua katanya. Kami yang ada di luar ini semua tahu bahwa kalian itu sudah memundurkan demokrasi yang seharusnya berada di third wave of democracy. Seperti kata Fukuyama itu. Kalian mundurkan demokrasi kalian itu oleh Jokowi ke second wave-nya. Pasti investor takut lah. Kalian nggak sadar bahwa demokrasi di Indonesia itu dimundurkan kepada gelombang kedua. Seperti negara-negara di Afrika. Coba kalian lihat, siapa yang berani berinvestasi di Afrika? Karena ketika berada di second wave, maka kalian itu akan betul-betul menyimpangkan demokrasi dan kemudian membangun sebuah otoritarianisme atas nama demokrasi. Ini kata mereka nih. Kata teman-teman saya yang ya kita bikin diskusi kecil-kecilan lah di suatu tempat di Singapura kemarin. Dia bilang, dan itu yang dialami oleh negara-negara di Afrika. Dan semua orang punya prediksi, termasuk OCCRP ternyata. Bahwa the end of this, jadi akhir dari semua itu, pada akhirnya nanti, entah itu revolusi yang berdarah-darah, atau kejatuhan yang akan bisa membuat perubahan besar dalam konfigurasi politik suatu negara. Seperti di Suriah, seperti yang pernah terjadi di Niger, pernah terjadi di Republik Afrika Tengah, dan di beberapa negara yang masih berada di second wave of democracy. Nah ini yang mungkin dipahami orang luar, sehingga mungkin Apple, Tesla, Elon Musk juga mungkin berpikir, aduh saya takut juga ini berinvestasi di Indonesia. Kalau ternyata nanti di Indonesia ada political unrest, ujung-ujungnya seperti yang terjadi di negara-negara lain, ya saya mending berada menginvestasikan ke negara-negara yang sebenarnya non-demokratik seperti Vietnam misalnya, tapi di sana stabil. Dan tidak ada potensi bahwa itu akan terjadi political unrest yang darahnya nanti bisa berlapis-lapis gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Ya selain tidak bisa menjanjikan kepastian hukum, termasuk juga birokrasi yang berderet-deret, terus mungkin juga ada future forecast dari mereka yang kemungkinan Indonesia ini memiliki potensi bahwa suatu saat akan terjadi political unrest dan sebagainya. Ini kan akan mempengaruhi cara berpikirnya investor. Ya itu yang saya dapat dari teman-teman di luar ya. Ada salah satu dari OCCRP memang kita tidak ada niatan untuk mendiskreditkan siapapun. Yang kita lihat itu adalah overview dari bagaimana dunia global itu memandang suatu negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Barusan kita saksikan ya salah seorang dari ternak Mulyono ya melakukan pembelaan terhadap Jokowi yang disematkan namanya menjadi salah satu finalis orang terkorup atau presiden terkorup di dunia ya oleh OCCRP dan menempati peringkat kedua. Di sini ada Wakil Ketua Umum Joman ya, Andi Aswan, yang terang-terangan membela bahwa dan mengatakan bahwa nama Jokowi di OCCRP itu sudah di take down, sudah dihapus ya. Tetapi ini langsung dibantah oleh para netizen dan juga oleh Bung Ray Rangkuti. Dan juga ini apa-apa dikaitkan dengan Jokowi katanya. Dan langsung saja dibantah langsung ya oleh Bung Islah Bahrawi ya. Dan juga ada Bung Rocky Gerung yang menyikapi bahwa kata Aswan ini adalah Jokowi phobia. Dan itu dijelaskan oleh Bung Rocky Gerung ya di sebuah acara talk show di iNews TV bersama Aiman di Rakyat Bersuara ya. Perdebatannya terjadi di situ.
Tetapi ini kami gabungkan dengan video yang ada di Abraham Samad Speak Up ya, pernyataan dari Bung Islah Bahrawi mengenai kenapa OCCRP menempatkan Presiden Jokowi menjadi finalis di nominasi presiden terkorup di dunia. Dan di sini kalau Anda ingin melihat versi lengkapnya ya di Abraham Samad Speak Up soal bagaimana Cak Islah Bahrawi ini mengungkapkan kenapa Jokowi bisa masuk ke nominasinya OCCRP. Dan di situ Bung Islah Bahrawi ya, ternyata Cak Islah ini kemarin berkeliling ke ya berbagai negara di sekitar negara kita lah, di negara-negara tetangga ya, dan tepatnya di Singapura ya. Kemarin Cak Islah Bahrawi melakukan diskusi dengan berbagai koleganya ya, termasuk ada salah seorang katanya ini dari OCCRP sendiri. Dan di sini orang-orang dari luar ini, kata Cak Islah ini, mereka ini menjelaskan bahwa Anda ini tidak tahu saja, kami yang di luar ini melihat bahwa demokrasi di Indonesia, di negara Anda itulah dimundurkan ke tempat yang paling rendah oleh siapa ya, oleh Presiden Jokowi. Dan di situ rahasia besar dibuka oleh Cak Islah Bahrawi ini, bahwa mereka berkesimpulan bahwa ketika demokrasi ini mundurkan, maka investor-investor asing seperti ya sebut saja Tesla, Apple atau Elon Musk yang kemarin katanya gembor-gembornya akan berinvestasi di Indonesia ternyata gagal dan batal. Rupanya ini dari OCCRP ini menjelaskan ya salah satunya adalah itu karena demokrasi dimundurkan oleh Presiden Jokowi. Dengan bagaimana caranya Presiden Jokowi mengangkangi konstitusi dan kebijakannya kebanyakan tidak memihak kepada rakyat tetapi memihak kepada oligarki. Disitulah para investor asing ini mengurungkan niatnya untuk investasi di Indonesia ini ya. Bahkan kemarin Presiden Jokowi kan sempat viral, katanya ada investor dari Jepang, investor dari Korea 120 orang, dari Cina, dari segala macam. Ternyata cuma isapan jempol belaka, hanya bohong belaka. Dan hingga sekarang IKN tidak ada investor asingnya. Dan bahkan kata Bahlil kemarin itu memakai dana APBN. Kan ini kontras sekali dengan pernyataan Presiden Jokowi. Dan ini rahasianya di sini. Ternyata investor asing juga memperhatikan indeks demokrasi di Indonesia ini. Ketika beliau-beliau ini, mereka ini ingin menanamkan investasinya di negara manapun, itu dilihat dari konstelasi politik juga. Apabila konstelasi politik itu tidak seimbang atau masih ada ya gejala-gejala yang bisa menimbulkan konflik, seperti ya sebut saja negara-negara di Afrika, investor tidak mau masuk ke situ. Dan itu kenapa investor-investor kemarin seperti Elon Musk yang ya kayaknya sudah ke Indonesia segala macam, tetapi ternyata investasinya malah ke Vietnam, yang negara yang kita kenal bukan negara demokratis lah ya, tidak seperti Indonesia. Dan bahkan orang luar ini menjelaskan Indonesia ini wajahnya aja demokratis, tetapi sebenarnya tidak, karena ya itu tadi, demokrasinya sudah dimundurkan oleh Presiden Jokowi. Dan ya sangat mundur sekali, dan ini efeknya. Kenapa para investor ini tidak masuk ke Indonesia? Salah satunya itu. Dan Cak Islah pun menjelaskan ya, sekarang kan ini banyak ternak-ternak Mulyono lah ya. Udah sekarang kata-kata ternak Mulyono memang sudah dipakai di semua netizen juga mengatakan seperti itu. Jadi udah umum. Ternak-ternak Mulyono ini membela mati-matian junjungannya ini. Bahkan kata Cak Islah ini seperti berhala yang disembah. Coba. Padahal kita tahu Presiden Jokowi kan sudah tidak berkuasa lagi. Kenapa kok masih dikait-kaitkan? Dan Cak Islah menjelaskan, dia jelas dikaitkan. Masalahnya rezim sekarang ini, konstelasi politik sekarang ini adalah ya produk tinggalannya Presiden Jokowi.
Ya dari KPK-nya, dari penegakan hukumnya seperti Polri, seperti Kejaksaan. Semua itu tinggalan dari Presiden Jokowi, otomatis lah. Kan Presiden Prabowo menjabat baru berapa bulan. Dan itu termasuk orang-orangnya masih tinggalan dari Presiden Jokowi. Ya jadi jelas masih dihubung-hubungkan. Kecuali Presiden Prabowo sudah menjabat selama 2 tahun. Ya minimal 1 tahun atau 6 bulan deh. 6 bulan apa 1 tahun itu mungkin sudah nggak dikait-kaitkan lagi dengan Presiden Jokowi. Dan masalahnya ketika Presiden Jokowi sudah lengser, beliau pun masuk lagi, berkecimpung lagi di dunia politik dengan mengendorse para calon-calon kepala daerah yang kemarin maju di pilkada ya. Dengan terang-terangan bahkan ada 100 atau 100 lebih lah calon kepala daerah yang di-endorse oleh Pak Jokowi. Jadi wajar kalau ini masih dikaitkan dengan Pak Jokowi. Dan yang lebih gilanya lagi, yang para menteri-menterinya Pak Prabowo, bahkan Pak Prabowo-nya pun masih sowan ke tempatnya Pak Jokowi. Jadi kalau dikaitkan dengan Pak Jokowi sangat wajar sekali. Masalahnya tuh diekspos ke media dan seolah-olah nih saya bertemu dengan mantan Presiden Jokowi, hubungannya masih begini. Jadi seolah-olah ini pemerintahan ini tidak lepas dari pengaruhnya Presiden Jokowi. Jadi wajar saja kalau kami ini selalu mengait-ngaitkan dengan Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi. Jadi nggak ada salahnya. Yang kedua, anaknya Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka alias Fufu Fafa, itu jadi wakil presiden loh. Jadi wajar saja lah kalau kita sentil-sentil Presiden Jokowinya yang menempatkan Gibran sebagai wakilnya Prabowo. Dan meskipun dibantah bagaimanapun, karena itu yang meminta Pak Prabowo segala macam, itu kan pasti ada restu dari Pak Jokowi sebagai orang tuanya. Nggak mungkin lah nggak ada restu atau nggak ada cawe-cawe, pasti ada di situ. Tidak menutup kemungkinan. Jadi wajar kalau kita ini selalu mengaitkannya kepada Pak Jokowi. Jadi para buzzer-buzzernya Mulyono ini memang sibuk membuat narasi-narasi supaya seolah-olah ini OSIS RP ini hoax atau hanya kepentingan politik dari barisan sakit hati. Ya nggak seperti itu cara memandangnya. Kalau orang yang intelektual nggak seperti itu, nggak langsung ngejudge bahwa ini lawan politik yang bermain. Tidak, itu mereka kan organisasi dari luar, nggak ada hubungannya dengan konstelasi politik di Indonesia. Ya, karena mereka tidak ada jawaban dan tidak ada argumen lain, akhirnya ya itu aja yang dilakuin. Wah, ini barisan sakit hati, ini yang kalah pilpres. Pilpres sudah selesai, pemilu sudah lewat. Kita kalah ya kalah. Jadi yang sudah kita mengkritisi pemerintahan yang sekarang yang termasuk legasinya atau tinggalannya Pak Jokowi. Itu saja. Kalau pemerintahan sekarang masih sowan ke Jokowi, masih terafiliasi dengan Jokowi, tidak lepas dari itu, ya akan selamanya kami juga akan mengkritisi itu. Dan ini kan berita yang sangat menggemparkan. Seolah-olah mereka ini yang selama ini kita kritik, itu jawabannya seperti itu terus. Yang jelas-jelas kita di depan mata melihat kecurangan, melihat ketidakadilan. Tetapi mereka diam dan seolah-olah tidak mendengar. Dan ini yang dari luar baru mata mereka terbelalak. Dan mulut mereka nggak bisa ngomong, argumennya ya itu-itu saja. Karena hafalannya itu aja. Ini orang barisan sakit hati, ini orang yang kalah pilpres yang berbuat. Harusnya analisanya tidak seperti itu. Ini kenapa orang luar negeri kok, orang dari pihak luar kok bisa membuat penilaian kepada Pak Jokowi? Kenapa? Ada apa di negeri ini? Harusnya seperti itu berkacanya. Coba tanya keluar, coba langsung tanya ke orangnya, ke OSIS CRP-nya langsung. Kenapa Anda memberikan penilaian seperti itu kepada presiden kami? Harusnya tanya ke sana. Ada atas dasar apa?
Jadi jangan langsung ngejudge bahwa ini perbuatan orang-orang yang ya sakit hati atau barisan sakit hati. Jangan seperti itu. Ini murni memang ini dari luar itu memang murni menilai. Dan itu memang dilakukan setiap tahun oleh OSCE-ARPI. Dan yang satu hal lagi ya, ini kan banyak ini orang-orang yang dari PSI termasuk Ade Armando, kader-kader PSI, kemarin siapa lagi itu menarasikan bahwa nggak ada hubungannya, ini memang pihak dari luar. Ini nggak seperti itu jawabannya. Selalu mengait-ngaitkannya ke sana. Harusnya berpikirnya ya berpikir jernih dong. Apa yang terjadi di negeri ini? Kalau memang junjungan kita salah, ya akui aja salah. Mau dibela bagaimanapun, ini pihak luar sudah mencium gelagatnya dan tidak bisa dibantah. Mau dibantah bagaimana lagi? Bantahlah sana ke OSCE-ARPI-nya. Dan itu tidak mungkin dihapus. OSCE-ARPI ini jurnalisme investigasi. Jadi para jurnalis nggak mungkin mereka membuat berita kemudian salah terus dihapus tanpa ada kata maaf atau bagaimana, nggak mungkin. Dan kalau Anda bisa googlingnya yang seperti yang netizen tadi ungkapkan, masih ada nama Pak Jokowi di sana, belum dihapus dan nggak akan pernah terhapus karena cap itu sudah melekat kepada Pak Jokowi bahwa salah satu presiden menjadi salah satu presiden terkorup di dunia ini. Dan hanya kalah dari Bashar Assad. Ya mungkin penilainya di atas Pak Jokowi mungkin. Karena ada sesuatu. Oke, mungkin cukup sekian dulu reaction video dari saya. Ya, mudah-mudahan bisa mencerahkan Anda sekalian ya. Video-video kami yang kami susukan setiap harinya ya. Dan ya, bagi Anda yang ingin berkomentar, silakan tulis komentar Anda di kolom komentar yang tersedia. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru setiap harinya dari Camp TV Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.